siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Mari kita siapkan hati, jiwa dan raga kita untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita awali dengan langsung kita ke membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam ziarah pagi ini kita diajak untuk kembali merenungkan kisah cinta yang paling besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang tidak bersalah rela menerima penderitaan, bahkan sampai menyerahkan nyawanya demi menebus dosa manusia. Sengsara dan wafat Yesus di kayu salib adalah wujud nyata betapa Tuhan Yesus Kristus mau menunjukkan kasih dan solidaritasnya kepada kita semua. Kita sungguh patut bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas ini. Dengan merenungkan kembali peristiwa jalan salib ini, kita diharapkan semakin mampu mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah di tengah dunia. Salah satunya adalah peduli pada segenap ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu terkasih telah menunjukkan teladan untuk mengambil peran dalam karya penyelamatan di dunia dengan rela wafat di kayu salib demi menebus umat manusia. Bukalah hati kami agar selama ibadat ini kami semakin diberkati dan dapat mewujudkan teladan Yesus yang menunjukkan perannya dalam karya penyelamatan-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami semakin disadarkan untuk lebih peduli dan menjaga keutuhan semua ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Pemberhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Pagi-pagi benar Yesus disidang di mahkamah agama, lalu ia digiring ke hadapan Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Ia berusaha untuk membebaskan Yesus, namun suara tidak didengar oleh rakyat. Mereka semua berteriak, "Nyahkanlah, salibkanlah dia." Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa selain menginginkan para tua-tua ahli Taurat dan orang-orang banyak akhirnya menjatuhkan hukuman mati di atas Yesus. Seperti Pilatus yang mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tidak bisa berbuat apa-apa karena desakan orang banyak. Kita mengetahui bahwa alam ini dan segenap ciptaannya perlu dilestarikan, namun kita seringkali tidak berani bertindak melanggar gaya hidup dan kebiasaan yang merusak alam. Mulai sekarang, beranikah kita mengubah gaya hidup kita yang bisa merusak alam dan memulai kebiasaan yang selaras dengan alam? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, karena ketidakberanian untuk membela kebenaran, Engkau harus menderita hukuman salib. Ajarilah kami untuk berani menyerahkan kebenaran dan peduli akan segenap ciptaan, sehingga alam yang telah memberi kami kehidupan tidak menjadi korban akibat sikap acuh tak acuh kami.
sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajak kami pun berpasrah taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggut salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus belum berhenti, bahkan baru dimulai. Luka-luka akibat cambuk dan deraan dari para prajurit ini ditimpa pula dengan beban kayu salib yang berat. Kepalanya pun dimahkotai dengan duri tajam. Seolah itu semua belum cukup, Yesus juga mendengarkan orang-orang berlomba mencaci maki dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati. Namun Yesus sudah memilih untuk taat kepada Bapa. Para prajurit begitu kejam menyiksa Yesus, mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya menurut perintah dari kepala prajurit. Dalam hidup sehari-hari, kita juga secara sadar atau tidak sering menyakiti alam dan sesama kita, terutama yang lemah dan terpinggirkan demi keuntungan semata. Apakah kita sebagai anak-anak Allah akan terus-menerus merusak alam? Apakah kita akan terus-menerus mengabaikan sesama kita yang menderita? Atau kita berani untuk mengubah kebiasaan buruk kita dan mulai peduli pada keutuhan alam ciptaannya? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, seperti para prajurit, kami juga sering melakukan hal-hal yang merusak alam dan sesama. Utuslah Roh Kudus-Mu saat kami harus mengambil suatu tindakan, agar apapun yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami kerjakan berbuat baik bagi sesama dan alam ciptaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib yang bangun, mari kita mengerti salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan kayu sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan salib Yesus dimulai. Beban salib yang berat hitam dengan panasnya matahari dan ejekan orang banyak di sepanjang jalan membuat Yesus kelelahan. Ia pun jatuh untuk pertama kali. Kayu salib menindih tubuhnya. Mahkota duri tertancap semakin dalam ke kepalanya. Namun lihatlah, Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanan penuh cinta ini. Meski Yesus jatuh untuk pertama kalinya, para prajurit tidak sedikit pun. Mereka tetap memaksa Yesus berjalan memanggul salib yang berat itu. Dalam hidup sehari-hari kita mungkin juga seperti prajurit yang melihat dan mendengar tentang pemanasan global kerusakan alam, namun kita tetap tidak peduli. Bahkan kita kurang baik dalam mengelola sampah dan ikut menyumbang untuk bumi ini. Apakah mulai sekarang ini kita mau untuk mengambil tindakan konkret itu arti menjaga lingkungan hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mungkin kami sering abai dan tidak peduli dengan ciptaan-Mu, selain diri kami sendiri.
Ajarilah kami untuk memiliki hati yang terbuka dan keberanian agar kami mewujudkan kehidupan bersama segala ciptaanmu secara harmonis dalam keseimbangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Bila kami jatuh, Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ya di tengah ramai cemoohan dari orang banyak, hati Yesus sangat kesepian. Ia merasa sendirian karena ditinggalkan para sahabatnya. Namun, tiba-tiba ia melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya. Wanita itu menangis melihat Yesus, dan walaupun hatinya bagai tertusuk pedang, ia berusaha tersenyum. Ia mau menguatkan Yesus yang sedang berjuang. Wanita itu adalah Bunda Maria. Kehadiran Bunda Maria bagimu dan begitu menguatkan Yesus. Dalam doa dan senyum, Maria memberikan kekuatan baru bagi putranya yang sedang melaksanakan kehendak Bapa. Dalam hidup sehari-hari, kehadiran orang-orang di sekitar kita juga sungguh berarti ketika kita sedang mengalami kesulitan dan kegalauan. Dengan cara masing-masing, mereka membuat masalah kita terasa semakin ringan. Apakah kita pernah mengucap syukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menangani kami lewat orang-orang yang hadir di sekitar kami, sehingga kami tidak merasa sendirian. Berkatilah kami semua dan juga komunitas kami, agar dimanapun kami berada, kami selalu mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria Bunda yang setia hidup Yesus, kalah dan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. dunia. Golgota masih jauh, namun langkah Yesus semakin melambat. Para prajurit mulai khawatir Yesus tidak dapat menyelesaikan perjalanannya. Lalu mereka memanggil seorang laki-laki yang badannya cukup kekar, namanya Simon. Ia baru datang dari luar kota, namun para prajurit memaksanya untuk membantu memikul salib. Tanpa banyak bicara, Simon akhirnya membantu Yesus mengangkat kayu salib itu. Tindakan nyata yang dilakukan Simon sungguh meringankan beban Yesus yang sudah kelelahan. Apakah kita mau seperti Simon membantu saudara-saudara kita yang lemah dan terpinggirkan tanpa pamrih dan meringankan beban sesama yang menderita? Marilah berdoa bersama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas teladan yang diberikan oleh Simon dari Kirene. Ajarilah kami untuk berani menolong orang lain tanpa banyak bicara dan mengharap imbalan. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa apa yang kami lakukan untuk mereka yang paling hina, kami juga melakukannya untukmu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Yang kau lakukan bagi para Pada Tuhan berkenan. Pemberhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus sudah tidak elok seperti manusia lagi. Darah, keringat, kotoran dan debu bercampur di wajahnya. Semua orang membuang muka ketika Yesus lewat, kecuali Veronika. Ia nekat menembus ke kerumunan orang banyak, dan hanya dengan sehelai kain yang dimilikinya. Diusapnyalah wajah Yesus dan dibersihkannya dengan penuh kasih. Hati Yesus begitu tersentuh merasakan kebaikan Veronika. Veronika mampu membuat gebrakan, tapi takut ia maju dan melakukan hal sederhana yang menyentuh hati Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari, apakah kita berani seperti Veronika untuk tetap berbuat kebaikan di saat orang-orang di sekitar kita berpikiran, berkata, dan melakukan perbuatan jahat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami akan kebaikan yang ditujukan oleh Veronika kepadamu. Bantulah kami agar tetap berusaha menerangi dunia dengan lilin kebaikan di tengah gelombang dunia yang kejam, dan melakukan ini sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Penghentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Betapa beratnya perjalanan Yesus menuju Golgota. Yesus sungguh kelelahan karena para prajurit tidak memberikannya waktu untuk beristirahat sejenak, bahkan untuk sekedar memberi segelas air. Lutut Yesus tak kuat lagi menahan beban dan akhirnya ia jatuh untuk kedua kalinya. Alih-alih menolong Yesus, para prajurit justru memaksa Yesus segera bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Fisik yang kelelahan dan beratnya medan perjalanan membuat Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kita juga mungkin sering mengalami kelelahan dalam hidup sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, maupun dalam kehidupan berkeluarga. Di tengah ketidakberdayaan, kita pun sering jatuh dan merasa ditinggalkan keluarga atau teman. Namun Yesus memberi teladan, seberat apapun beban kita, jangan pernah menyerah. Walau jatuh berkali-kali, tetaplah bangkit dan kumpulkanlah semangat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya.
Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami juga jatuh berkali-kali dalam kehidupan ini, dalam karir, dalam pelayanan, maupun dalam keluarga. Bimbinglah kami agar selalu ingat untuk bangkit seperti Engkau, yang walaupun jatuh terus tetap setia bangkit dan menyelesaikan karya penyelamatanmu di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanannya, Yesus mendengar suara tangisan para wanita Yerusalem. Air mata mereka mengalir begitu deras, menyaksikan Yesus yang mereka kagumi, disiksa dan memanggul salib yang hina. Yesus berhenti sejenak dan menghibur mereka. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Para wanita Yerusalem tidak kuasa menahan kesedihan melihat Yesus disiksa dengan begitu kejam. Menangis adalah salah satu bentuk pelampiasan emosi. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali hanya bisa menangis saat bencana alam datang. Padahal dalam setiap bencana, kita terus diingatkan oleh alam supaya kita manusia lebih mawas diri dan bersahabat lagi dengan alam. Apakah kita termasuk orang-orang yang hanya menangisi nasib? Atau kita mau terus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan alam? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu menghibur di saat kami bersedih dan menangis. Ajarilah kami untuk tidak hanya menangisi bencana-bencana yang sudah terjadi, namun juga belajar dari kesalahan dan mampu bangkit untuk menjadi individu yang lebih baik lagi bagi alam dan lingkungan serta sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tobat yang sejati ini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan semakin berbatu dan menanjak. Panas matahari pun semakin menyiksa. Puncak Golgota sudah mulai terlihat. Para prajurit masih terus menyiksa dan mencambuk Yesus. Teriakan rakyat juga semakin nyaring terdengar dan menambah beban salib Yesus. Yesus jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Batu-batu besar menghantam wajahnya dan mahkota duri menancap semakin dalam. Namun Yesus kembali bangkit melanjutkan langkahnya untuk menunjukkan cintanya yang luar biasa untuk kita semua. Dalam hidup sehari-hari, kita sering kali merasa lelah dan segala upaya kita dalam membangun hubungan dengan alam dan sesama. Kerap kali apa yang kita bangun dengan susah payah dihancurkan begitu saja oleh orang lain.
Misalnya, banyak aktivitas yang berjuang untuk menjaga kelestarian alam, namun dihancurkan oleh oknum-oknum yang demi keuntungan sengaja merusak alam. Apakah kita sanggup untuk terus bangkit merawat alam ciptaan, walaupun dihancurkan untuk kesekian kalinya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi menyerah dalam menjalani beberapa kehidupan. Bantulah kami untuk selalu bersyukur atas segala capaian kami. Letakkanlah tingkah laku yang baik dalam segala perbuatan. Kita ingin memulai gaya hidup yang peduli dengan lingkungan hidup dan menghibur mereka yang sedang kesulitan dan membutuhkan semangat, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Pemberhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit melepaskan pakaian Yesus dengan kasar. Luka Yesus yang mulai mengering kembali berdarah karena kain yang melekat pada kulit itu ditarik paksa. Para prajurit merampas pakaian Yesus tanpa merasa bersalah. Jubah Yesus pun mereka undi. Mereka tertawa di atas penderitaan. Betapa sakitnya hati Yesus saat pakaiannya ditanggalkan. Satu-satunya hal berharga yang ia miliki dirampas oleh para prajurit. Apakah kita juga berlaku sama seperti para prajurit yang suka merampas kepunyaan atau kebebasan sesama kita dan tertawa di atas penderitaan mereka? Atau justru kita lebih sering memberikan hadiah-hadiah kecil yang sederhana untuk mereka yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas hadiah-hadiah yang Engkau kirimkan dari surga setiap hari. Ajarilah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang kami miliki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah pakaian Yesus ditanggalkan, para prajurit memaksa Yesus berbaring di atas kayu salib. Tangan dan kakinya ditarik dengan kasar agar dapat terentang dengan sempurna. Paku-paku besar pun ditancapkan. Betapa sakitnya penderitaan fisik yang dihadapi Yesus. Seolah itu semua belum cukup, para prajurit juga memasang tulisan "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi" di atas kepalanya. Tetapi Yesus mengampuni mereka semua.
Fisik para prajurit yang gagah sempurna digunakan untuk merundung Yesus yang sudah lemah dan tidak berdaya. Apakah kita sama seperti para prajurit yang menggunakan kaki dan tangan kita untuk menyiksa sesama dan alam ciptaan Tuhan? Atau kita menggunakan anugerah Allah untuk memeluk mereka yang terluka, menggandeng mereka yang butuh kekuatan dalam menjalani hidup dan merawat alam? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau telah menganugerahkan kami tubuh yang baik. Semoga kami dapat memanfaatkan tubuh kami menjadi sarana keselamatan-Mu, terlepas dari segala kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau membeli hak dan terang yang menghujat. Berapa yang Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Salib Yesus telah terpancang tegak. Yesus kini bergantung antara langit dan bumi dari atas salib sambil menahan rasa sakit. Ia melihat orang-orang yang mencintai dan membencinya. Setelah 3 jam, kegelapan perlahan meliputi daerah itu. Kira-kira pukul 3, Yesus menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Seorang prajurit datang dan menikam lambung Yesus. Dengan segera keluarlah darah dan air. Marilah kita merenungkan arti kehadiran kita bagi sesama. Apakah kehadiran kita menimbulkan luka dan derita bagi sesama karena kita sering merendahkan mereka, atau sebaliknya? Apakah kehadiran kita menjadi seperti air yang membawa sukacita, kesegaran, dan kebahagiaan? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, dalam berbagai kondisi, Engkau selalu hadir sebagai sahabat yang baik. Engkau selalu mengajarkan cinta kasih dan membagikan kehangatan bagi siapa saja yang berada di dekat-Mu. Ajarilah kami untuk meniru teladan-Mu. Semoga kehadiran kami menjadi tanda cinta Allah, karena kami menghadirkan sukacita dan kedamaian di tengah-tengah keluarga dan komunitas kami. Dan ajari kami juga untuk selalu berserah kepada Allah Bapa seluruh hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Pemberhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab segala racun engkau telah pada bumi. Malam mulai menjelang dan sahabat semakin dekat. Yusuf dari Arimatea, salah satu dari murid Yesus, meminta izin untuk menurunkan jenazah Yesus pada Pilatus. Ia dan para sahabat Yesus ingin memakamkan Yesus dengan layak. Setelah jenazah Yesus diturunkan, Bunda Maria memangku tubuh Yesus dengan hati yang hancur. Ia menatap wajah anaknya yang penuh luka lebam. Betapa sedih hati seorang ibu menyaksikan kematian buah hati yang sangat dikasihi. Dalam hidup sehari-hari, kita lebih mudah menerima orang-orang dalam keadaan baik. Kita ingin selalu mendapatkan hal positif dari hubungan pertemanan kita dan cenderung ingin melarikan diri ketika harus berhadapan dengan hal yang kurang baik. Hari ini, Bunda Maria mengajarkan kita untuk menerima segala kebaikan dan kekurangan orang yang kita kasihi. Bunda Maria tetap menerima Yesus di pangkuannya, meskipun wajah dan tubuh Yesus sudah penuh luka. Apakah kita mau belajar menerima kekurangan orang lain dengan hati terbuka seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Bunda Maria telah mengajarkan kami teladan untuk menerima seseorang dalam segala kelebihan dan kekurangan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima orang-orang di sekitar kami, tidak hanya saat mereka sedang gembira, tetapi terlebih ketika mereka sedang berduka, serta membutuhkan dukungan yang pertolongan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus membersihkan jenazah Yesus dan mengkafani dengan kain lenan. Tubuhnya diberikan wangi-wangian sesuai adat orang Yahudi. Setelah mengurus jenazah Yesus, para murid segera kembali karena mereka harus mempersiapkan Sabat. Batu besar digulingkan untuk menutup makam Yesus. Tubuh Yesus berbaring dalam makam yang gelap dan sepi. Para murid Yesus pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan sedih. Setelah Yesus wafat, para murid kehilangan arah. Mereka merasa gagal dan patah hati karena Tuhan meninggalkan mereka dengan cara yang dianggap orang adalah cara paling hina. Masa depan mereka terasa gelap seperti makam Yesus. Namun sesungguhnya Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan semua lawan termasuk maut. Cahaya kemenangan yang gemilang akan hadir setelah hari yang suram ini. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga menyiapkan masa depan yang indah bagi kita, meski kita mengalami bencana, kesedihan, kemalangan, dan hal-hal buruk yang lainnya? Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau selalu memberikan harapan dikala kami merasa putus asa. Ajarilah kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa kami memiliki masa depan yang cerah dan bahagia. Selama kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pelukan kasih-Mu, jangan biarlah kuasa kegelapan mengurangi jalan kami, dan semoga sinar-Mu selalu bercahaya menerangi setiap sudut kehidupan kami. sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Penutup, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah bersama-sama mengenangkan perjalanan cinta Yesus ke Bukit Golgota untuk menebus dosa dunia. Lewat teladannya, Yesus menunjukkan solidaritas kepada kita manusia yang penuh dosa. Ia mengajarkan kita arti dari cinta dan kesetiaan yang sejati. Yesus tetap bertahan dan setia sampai akhir, meskipun harus menderita dan mengorbankan nyawanya. Semoga di masa prapaskah ini kita juga semakin memampukan untuk mengikuti teladan Yesus lewat perbuatan-perbuatan kasih sederhana sehari-hari terhadap sesama dan merawat bumi, rumah kita bersama. Semoga kita sungguh mengalami pertobatan yang sejati, sehingga kita dapat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Marilah berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan mengingat kembali betapa besar kasih-Mu kepada kami lewat pengorbanan Yesus di jalan salib-Nya. Semoga pada masa prapaskah ini Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat mewujudkan kerajaan-Mu di dunia lewat perbuatan-perbuatan sederhana kami, merawat keutuhan alam ciptaan dan bumi sebagai rumah bersama. Tuntunlah kami untuk selalu setia melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, agar kasih-Mu dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersama kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini ibadat jalan salib suci telah selesai. Marilah kita pergi dan melakukan perbuatan baik pada sesama dan alam ciptaannya. Syukur kepada Allah. Terima kasih semuanya.